Permasalahan ijazah saat ini menjadi satu permasalahan yang diperbincangkan banyak orang. Banyak media yang kemudian memberitakan terkait dengan ijazah. Itu adalah terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang kemudian berujung pada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini sesuatu yang menarik begitu ya untuk kita cermati. Muncul pemberitaan di mana-mana bahwa Bambang Trimulyono itu mengajukan gugatan kepada Jokowi di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan ijazah palsu sang presiden. Teman-teman, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti begitu, apalagi ini punya dimensi politik yang sangat luas. Namun, pada video ini kita tidak akan membahas terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana fenomena yang terjadi ketika perusahaan mewajibkan agar karyawan yang bekerja itu menyerahkan ijazah kepada perusahaan. Jadi, istilahnya ijazah si pekerja itu ditahan oleh pihak perusahaan. Tentu saja ketika itu terjadi, kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama, tidak ada ketentuan dalam perundang-undangan yang mewajibkan bahwa si pekerja itu harus menyerahkan ijazahnya kepada perusahaan. Jadi tidak ada satupun dalam ketentuan perundang-undangan kita yang mengatur terkait dengan hal itu. Bisa jadi hal itu terjadi begitu, permintaan perusahaan untuk si karyawan menyerahkan ijazahnya itu atas permintaan si perusahaan itu. Nah, bagaimana kalau kemudian ketika kita mau bekerja dan kemudian perusahaan meminta agar ijazah kita diserahkan kepada perusahaan? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita punya hak begitu untuk menolak. Kita punya kewenangan untuk tidak memberikan ijazah itu kepada pihak perusahaan. Karena akan ada banyak kerugian yang bisa kita dapatkan misalnya ketika kita memberikan ijazah kepada perusahaan. Salah satunya adalah kita tidak lagi punya kesempatan atau sulit begitu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Karena untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tentu saja perusahaan yang lain itu juga akan meminta ijazah asli kita. Nah, ketika ijazah kita ditahan oleh satu perusahaan, tentu kita akan kesulitan kalau kemudian kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Di titik itu, tentu kita punya hak untuk tidak menyerahkan ijazah kita. Masalahnya kemudian muncul, kalau kita tidak mau menyerahkan ijazah kita kepada pihak perusahaan, biasanya si perusahaan tidak akan juga mau mengangkat atau menerima kita bekerja di perusahaan itu. Ini kan dilematis. Masalahnya, kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan ijazah kita dengan konsekuensi seperti itu, atau kemudian kita menolak menyerahkan ijazah kita dengan konsekuensi kita tidak bisa bekerja di perusahaan itu. Banyak orang akhirnya dalam posisi ini kemudian mengambil pilihan bahwa oke lah, saya akan menyerahkan ijazah saya kepada si perusahaan. Namun ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebelum teman-teman menyerahkan perusahaan itu kepada perusahaan. Yang pertama, teman-teman harus memastikan bahwa itu masuk dalam perjanjian kerja. Artinya diperjanjikan, ada tertulis di sana bahwa kita menyerahkan ijazah kita kepada perusahaan dan kemudian juga perlu dicermati batas waktunya. Seberapa lama perusahaan akan menahan ijazah kita. Artinya juga harus tegas di sana tertulis begitu sampai berapa lama kemudian ijazah itu ditahan oleh pihak perusahaan. Kita juga mesti tahu begitu ya, untuk alasan apa kemudian perusahaan itu menahan ijazah kita. Saya kira ini juga penting untuk kita tanyakan supaya kita juga merasa lebih lega begitu ketika kemudian kita menyerahkan ijazah kita. Saya kira itulah yang kemudian bisa memastikan bahwa kita akan punya ketenangan, kita akan punya kepastian, setidak-tidaknya kita punya jaminan bahwa ijazah kita akan aman manakala kemudian eh, kita menyerahkan ijazah itu. Walaupun sebenarnya dalam, konteks, dunia modern seperti ini, saya kira penahanan ijazah juga tidak menjadi sesuatu yang relevan. Dan oleh karena itu, kita juga mau mengingatkan kepada perusahaan bahwa cara-cara seperti itu sebenarnya cara-cara jadul begitu ya, cara-cara yang tidak perlu lagi dilakukan oleh perusahaan. Mengapa? Karena apa gunanya sih sebenarnya menahan, ijazah begitu? Kalau memang alasannya adalah agar si karyawan itu tidak gampang mengundurkan diri ketika masa perjanjian kontrak kerjanya itu masih berlangsung, itu kan sebenarnya juga sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Di undang-undang diatur dengan tegas di sana bahwa ketika masa kontrak kerja belum selesai, kemudian salah satu pihak melakukan pengakhiran hubungan kerja, ya maka pihak yang melakukan pengakhiran hubungan kerja itu harus membayar ganti rugi sebesar kontrak kerja yang belum dijalani. Kalau kemudian si perusahaan
mem-PHK si buruhnya kemudian masa kontraknya belum selesai, ya kewajiban perusahaan lah untuk membayar sisa kontrak yang belum dijalani oleh si buruh. Itu kan juga sudah diatur sedemikian rupa. Begitu juga sebaliknya ketika si pekerja mundur sebelum masa kontraknya berakhir, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh si pekerja. Itu semuanya juga diatur begitu dalam peraturan perundang-undangan. Jadi berlebihan begitu ya kalau kemudian si perusahaan justru apa namanya, menahan ijazah si karyawannya. Ini seperti belum apa-apa saja sudah berburuk sangka bahwa si buruhnya akan kabur dari perusahaan, meninggalkan tanggung jawabnya di perusahaan. Padahal dalam fakta di lapangan yang seringkali kita dengar justru sebaliknya begitu ya. Banyak kemudian perusahaan yang justru melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada buruhnya sebelum masa kontraknya berakhir. Yang kedua, kerugian perusahaan yang juga akan didapat adalah manakala kemudian ijazah itu kemudian hilang atau ijazah itu rusak ketika masih disimpan oleh perusahaan. Itu kan justru akan berdampak buruk pada perusahaan karena orang yang punya ijazah bisa menuntut balik perusahaan atas kelalaian mereka dalam menyimpan ijazahnya gitu. Ini saya kira juga menjadi warning atau peringatan kepada perusahaan untuk tidak usahlah menahan ijazah si pekerja. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau kemudian ketika kita sudah menyerahkan ijazah kepada perusahaan dan kemudian ketika kita mau mengambil lagi itu ternyata sulit. Ini beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pengaduan begitu dari seorang pekerja di Jakarta yang dia ketika masuk bekerja itu menyerahkan ijazah kepada pihak perusahaan dan kemudian saat ini sudah lama begitu ya, bahkan berbulan-bulan, hitungan tahun kalau saya tidak salah, itu ijazahnya belum juga dikembalikan. Nah, terkait dengan hal ini, tentu saja itu adalah sebuah perbuatan pidana. Kalau kemudian hubungan kerja sudah berakhir dan kemudian perusahaan masih saja menahan ijazah dari si pekerja, itu tentu saja adalah permasalahan pidana. Karena bahkan ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara begitu. Jadi ini permasalahan yang sangat serius ketika itu terjadi. Ya, di luar itu banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya pentingnya ijazah bagi kita saat ini begitu? Karena, di perusahaan ternyata yang diutamakan itu bukan ijazah. Saya sempat mendengar kelakar di beberapa kawan di beberapa daerah, di Serang misalnya, yang mereka ini semacam guyon begitu ya, yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan itu bukan ijazah, tapi uang sogokan. Kalau kamu mampu membayar uang sogokan, ya kamu akan diterima bekerja. Tapi kalau kamu nggak mampu membayar uang sogokan, yang besarnya juga kadang-kadang fantastis, 4 juta sampai ada yang bahkan 15 juta begitu, ya jangan harap bisa bekerja begitu. Ini kan juga rumor ini, isu ini begitu ya, belum terkonfirmasi kebenarannya. Itu juga terjadi kalau kita mau bekerja di beberapa instansi pemerintahan begitu. Bahkan harus ada uang sogokan yang totalnya itu bisa mencapai ratusan juta untuk kita bisa diterima bekerja di instansi pemerintahan tertentu misalnya. Itu rumor, tapi saya kira itu menjadi desas-desus di luar sana yang kemudian mengkonfirmasi kepada kita bahwa ya ijazah nggak penting-penting banget sebenarnya. Yang kedua, eh, adalah terkait dengan maraknya praktek pemagangan. Teman-teman, praktek pemagangan yang terjadi ini adalah bukan dalam posisi ketika orang masih bersekolah atau masih mahasiswa atau masih siswa, masih belajar begitu, kemudian dia melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan atau instansi tertentu. Ini bukan seperti itu. Pemagangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau juga dicantumkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah pemagangan dalam artian orang sudah lulus pekerja, sudah selesai ini bekerja, dia sudah mendapatkan ijazah dan kemudian dia masuk dalam konteks pemagangan. Jadi belajar kembali untuk masuk dalam dunia industri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin orang yang sudah bersekolah sekian lama, sudah menamatkan SMK, sudah menamatkan jenjang perguruan tingginya, tapi kemudian dia masih harus magang, masih harus belajar kembali. Jadi ijazahnya seolah-olah seperti tidak berguna begitu. Eh, karena tadi, karena ketika dia lulus sekolah masih harus lagi dalam tanda kutip bersekolah, atau magang. Dan ironisnya, pemagangan ini seringkali disalahgunakan. Orang dikatakan magang, tapi kemudian dia dipekerjakan seperti pekerja yang lain. Dia statusnya saja magang, tapi sebenarnya, dia bekerja begitu. Karena jam kerjanya sama, apa yang dikerjakan sama, dan bahkan hasil dari apa yang dikerjakan itu juga, kemudian dijual begitu. Artinya
outputnya juga setara dengan yang dilakukan oleh si pekerja di perusahaan itu. Tapi bedanya kalau orang magang itu tidak mendapatkan upah dan dia hanya mendapatkan uang saku. Yang namanya uang saku ya suka-suka perusahaan. Di satu perusahaan saya pernah mendapatkan informasi uang sakunya itu sebulan adalah 300.000. Bayangkan hanya untuk mendapatkan uang saku 300.000, dia harus bekerja seperti layaknya buruh yang lain bekerja. Ya harus kena shift, ya harus lembur, ya harus mematuhi segala peraturan yang ada di perusahaan itu. Ini miris begitu. Jadi ini guyonan begitu bahwa ijazah itu seperti tidak berguna. Ini saya kira ini tidak sepenuhnya punya maksud seperti itu. Ini semacam satir begitu yang kita hendak mengatakan bahwa mestinya dunia kerja ya dunia yang penuh kompetensi, dunia yang orang bisa bekerja itu bukan karena dia dekat dengan pejabat tertentu, bukan karena dia mampu membayar dengan sejumlah uang begitu. Dan tentu saja ini juga kritik pada dunia pendidikan kita untuk memastikan agar lulusan dari sekolah-sekolah itu memang sudah bisa begitu ya, layak untuk masuk dalam dunia kerja. Teman-teman, itu tadi permasalahan ijazah dalam dunia kerja dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama untuk bisa memproteksi atau melindungi diri kita dari penyalahgunaan atau tindakan dari perusahaan yang menahan ijazah kita kemudian tanpa ada batas waktu kapan mereka akan mengembalikan.